Saudara, proses penghitungan suara di KPU belum rampung. Lagi-lagi muncul kegaduhan di publik. Belum juga ada hasil pemenang Pilpres, tapi program makan siang gratis katanya sudah mulai dibahas pemerintah pusat karena melibatkan penyusunan anggaran 2025. Benarkah pemerintah sudah mulai ancang-ancang untuk program makan siang gratis yang jadi jargon unggulan pasangan Prabowo Gibran? Ancang-ancang soal program makan siang gratis makin ramai diperbincangkan. Apalagi setelah kemarin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Ya, program makan siang gratis juga salah satu program kerja yang dijanjikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Namun Erlangga membantah jika simulasi ini berkaitan dengan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut simulasi makan siang gratis ini merupakan inisiatif dari Bupati Tangerang, bukan inisiatif pemerintah pusat. Ada 4 menu pilihan yang disediakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Curug, Tangerang untuk para siswa. Pihak sekolah menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Kita lihat ada menu makan siang apa saja. Di menu pertama ada nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan pisang. Lalu di menu kedua, nasi, semur telur, tempe, goreng tepung, tumis buncis, dan pisang. Lalu di menu ketiga, saudara, ada gado-gado yang isinya ada lontong, tahu, telur rebus, wortel, kol, dan sawi, serta tak lupa pelengkapnya buah pisang. Kemudian di menu keempat ada siomay yang disertai dengan kentang, telur rebus, dan tahu. Juga dilengkapi buah pisang. Ya, semua menu ini diperhitungkan sudah meliputi sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran hingga buah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, simulasi makan siang yang digelar Pemkab Tangerang ini bisa menjadi bahan kajian bagi pemerintah pusat, maksud saya saudara, sebelum mengimplementasikan program makan siang gratis. Ya, masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, kan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis, makan juga saya ada. Ya, 11-12 dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Calon Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menyebut, jika simulasi makan siang ini bisa menjadi gambaran dan juga bahan evaluasi bagaimana penerapan program makan siang gratis ini nantinya dilakukan. Gibran menambahkan, jika skema anggaran makan siang gratis ini nantinya akan disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Itu kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Yang membuat uji coba makan siang gratis ini jadi sorotan adalah uji coba ini digelar 4 hari setelah sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 26 Februari lalu, saudara. Apalagi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membocorkan jika program makan siang dan susu gratis sudah dibahas dalam rapat kabinet. Bahlil bahkan mengklaim anggaran negara lewat APBN 2025 akan cukup untuk membiayai program ini. Mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi. Ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah. Anggaran cukup kok ya. Nah, terkait soal besaran anggaran makan siang gratis ini masih belum ada angka yang pasti, saudara. Angka Rp15.000 per murid sepertinya tak bisa dipukul rata di semua daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut anggaran Rp15.000 per anak sebenarnya cukup jika penerapannya di wilayah Yogyakarta.
Menkes menduga total anggaran makan siang gratis akan lebih besar dibandingkan program Piringku yang dimiliki Kemenkes. Anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak. Isi piringku kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak. Kalau di Jogja cukup. Ya, di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengingatkan agar program makan siang gratis yang dusung Prabowo Gibran ini benar-benar harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,45% sampai 2,8%. Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dinilai pengamat politik Jamiluddin Ritonga sebagai hal yang tidak etis dan tidak proporsional. Pasalnya, program ini milik pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang hingga kini belum resmi terpilih. Apalagi proses penghitungan suara di KPU juga masih berjalan. Soal program makan siang yang disebut masuk dalam pembahasan sidang kabinet pada 26 Februari lalu. Presiden Joko Widodo membantah jika ada pembahasan itu, melainkan hanya menekankan jika program Presiden terpilih harus masuk anggaran 2025. Menurut Jokowi, hal ini diperlukan agar ada percepatan anggaran saat nanti akan mengajukan di DPR. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto merinci jika program makan siang gratis ini akan ditargetkan pada 70,5 juta anak mulai dari balita, TK, sekolah dasar sampai usia anak sekolah menengah pertama. Alokasi anggarannya menyesuaikan dengan penerima dan juga daerah. Program makan siang gratis benar-benar banyak yang harus dikaji serta memperhitungkan kalkulasinya. Bukan hanya anggaran saja, namun juga kalkulasi gizi serta pengaplikasian di lapangan yang harus tepat sasaran. Karena ini berhubungan dengan masa depan anak Indonesia.